Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Tanbihul Ghafilin dalam kaitan sambungan tentang azab kubur dan dahsyatnya alam kubur. Jadi sambungan pengajian 2 minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ruwiyal faqihu Abu Ja'far bi isnadihi an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan akan faqih Abu Ja'far dengan isnadnya yang dimaksudkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annal mu'mina idza wudi'a fil qabri yusa'u alaihi fi qabrihi sab'una dhira'an tulan wa tunsharu alaihi riyajina wa yustaru bil hariri fa in kana ma'ahu syai'un minal qur'ani kafahu nuruhu fa illam yakun ju'ila lahu nurun mithla syamsi fi qabrihi wa yakunu mithluhu kamithlil urusi tanamu wa la yuqiduha illa ahabbu ahliha ilaiha fataqumu min naumiha ka'annaha lam tushba' minhu. Sesungguhnya orang mukmin apabila diletakkan di dalam kubur, niscaya diluaskan di atasnya kuburnya kadar 70 hasta lebar dan panjang, dan watun syaru alaihi riyajin, dihamburkan di atasnya kubur akan bau-bauan yang harum, dan ditutupkan akan dia dengan sutra. Maka jika adalah bersamanya sesuatu daripada Quran, niscaya memada akannya oleh cahayanya Quran. Maka jika tidak ada, niscaya dijadikan baginya akan cahaya misil matahari, seumpama cahaya matahari di dalam kuburnya. Dan adalah perumpamaannya kubur itu seperti perumpamaan urus, kamar pengantin, tanamu yang tidur ia di dalamnya, dan tidak pernah terbangkit akannya melainkan oleh rasa kecintaan pemiliknya kamar ilaiha, kepadanya kamar. Maka fatakumu, ketika bangun ia daripada tidurnya, seolah-olahnya tidak pernah merasa puas daripadanya. Ketika yang meninggal itu adalah orang yang mukmin, pasti Allah akan menjadikan kuburnya raudhatam miryadil jannah, sehingga ketika si mukmin itu diletakkan di dalam alam kuburnya, kubur itu akan diluaskan oleh Allah
seluas 70 hasta. Lalu keluarlah bau harum daripada makbarahnya. Cuma terkadang hana tercium mbak getanya dulu. Dan kubur itu akan dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan sutra. Bila mana si mukmin yang meninggal tersebut merupakan penghafal Al-Quran, maka ayat Al-Quran itulah yang akan menjadi cahaya baginya di dalam kuburnya. Apabila dia itu bukan penghafal Al-Quran, Allah akan menjadikan cahaya dari ibadah yang lain ibarat seperti cahaya matahari. Sehingga Rasulullah menceritakan kubur orang yang mukmin itu tak ubahnya seperti kamar pengantin baru yang terhias dengan berbagai macam hiasan. Sehingga tidak ada seorang mukmin pun yang berada di dalam barzah tersebut merasa bosan, tidak ada. Bahkan dia merasa bila kiamat telah tiba terasa hanya baru sesaat keberadaannya di alam barzah. Bagah tak tentang pakon karena barzahnya itu terlalu indah, barzahnya itu terlalu nyaman, barzahnya itu terlalu aman baginya. Meredoton kalam kubur tapi terasa singkat. Lam tusma, tidak merasa kepuasan, seolah-olah baru siat keberadaannya di alam barzah. Itu bila mana barzah tersebut raudhatam miryadil jannah, itu adalah kubur orang mukmin. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa innal kafira yudhiqu alaihi qabruhu hatta tadkhula adla'uhu fi jawfihi wa yursalu alaihi hayatun kamithali a'naqil bukhti fatakulanna lahmahu hatta la yaduranna ala admihi lahman. Sesungguhnya orang yang kafir termasuk ahli maksiat yang dosanya belum dia itu melakukan taubat, meninggal dalam keadaan maksiat. Apabila si kafir itu diletakkan di dalam kuburnya, niscaya disempitkan di atasnya akan kuburnya sehingga masuklah segala rusuknya di dalam rongga-rongganya, dihimpit tunggu sehingga musapat tulung rusuk urat wiangan tulung rusuk urat unun tunggu nyamanya ahli maksiat yang menyata ke dia orang kafir, dan didatangkan di atasnya akan ular yang sangat besar. Seberapa besar? Misal leher unta. Jadi bahagian daripada azab kubur bagi ahli maksiat dan orang kafir itulah didatangkan ular di dalam kuburnya, sehingga memakan ianya ular itu akan segala dagingnya, sehingga tidak menyisakan ia di atas tulangnya akan sedikit pun dagingnya. Buat ulanya tunggu ipajuh ubena athawa daripada manyet tersebut. Itu bahagian daripada siksaan. Menyatakan secara zahir handa tunggu, karena itu bukan alam nyata, tapi itu merupakan alam di luar jangkauan pandangan mata zahir. Kemudian kata Rasulullah, fatursalu lahu malaikatul azab, diutuskan baginya akan malaikat azab.
Yang malaikat tersebut summon. Yang pertama tuli. Bukmon bisu. Umyun lagi buta. Ma'ahum maqama min hadidin. Bersamaannya malaikat itu ada palu daripada besi. Buat malaikat tersebut yadribunahu biha, memukul mereka akannya dengan palu besi tersebut. Itu bahagian azab. La yasma'una sautahu, malaikat itu tidak dapat mendengar akan suara rentihan si mayat. Fayarhamuhu, maka merasa kasih sayang akannya. Wala yubsirunahu, dan tidak dapat melihat mereka akannya si mayat. Fayarafu bihi, maka merasa iba terhadapnya. Karena malaikatnya tengku lehkla buta. Watega azab manyet dengan palaya busawa tengku. Berontak manyet di dalam kubur. Handa ke dengan? Karena gepekla oleh Allah Ta'ala. Wate handa ke dengan oleh malaikat tersebut, pastinya tidak merasa kasih sayang. Handa ke dengan? Dipukul kembali dengan palu besi. Apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut pun tidak dapat melihat. Maka na rasa kasihan, rasa iba handa ke kalan, muka ke tepat laju. Gedinga handa, ge kalan handa. Pakan han ge pedeh denga supaya baik terjadi rasa iba. Pakan han ge pedeh kalan supaya tidak timbul rasa kasih sayang. Kemudian fatu'radu alaihin naru bukrata wa asyiyah, maka didatangkan atasnya akan api neraka, baik pada waktu pagi wa asyiyah maupun dalam waktu sore. Tiap waktu ya tunggu dalam keadaan azab. Tiap urau yang pertama tro ula, berakhir dengan azab ular, tro malaikat gesepot dengan palaya busawa. Geminah malaikat yang demikian geputru apui neraka, baik maupun bengah ataupun teput. Hana mentemung istirahat. Ya, bila mana yang berada di alam barzah itu adalah ahli maksiat, ataupun yang berada di alam barzah itu adalah orang kafir. Tapi menye orang mukmin senantiasa dia bernikmat-nikmat di dalam alam barzahnya. Qala al-faqih, berkatalah faqih rahimahullah, man arada ayyanju min azabil qabri fa alaihi ay yulazima arba'ata asya. Nyogo ulang balik hadis yang kalian dah baca orangnya. Perteran pegahli Rasulullah di dalam sabdanya, siapa saja yang mengharapkan bahwa terbebas ia daripada azab kubur, maka lazimkan ia itu bahwa melazimi dia akan 4 perkara. Nah, rencana terbebas daripada azab kubur, maka pelazim drawa dengan 4 perkara tersebut. Menyegetanya wata lazimi diri getanya dengan 4 perkaranya. Nepegah oleh Rasulullah, ini janji Rasulullah, maka pastinya merupakan janji daripada Allah. Tentunya kita itu akan terbebas dan terlepas daripada azab kubur. Kemudian wayajtanibu arba'ata asya, dan menjauhi ia akan 4 perkara yang lainnya. Tapi buat macam kebah buat macam nyo pasti terhindar daripada azab kubur. Dah buat macam yang getanyo buat. Fa ammal arba'atul lati yulazimuha, maka adapun yang 4 perkara yang melazimi ia akannya, fa muhafadzatus salawat, niscaya maka memelihara segala salat. Bek tinggai sembahyang 5 waktu ya tengku. Maka orang yang tinggai sembahyang kemungkinan besar
kemungkinan besar maka sulit menghindari daripada azab kubur. Sembayang dulu, jangan baik tinggai-tinggai, karena pokok ibadah adalah salat. Yang kedua, wassadaqah, bersedekah. Berapapun kadarnya, yang penting bersedekah. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, mulazamah dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, wa karatus tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah. Fa inna hadhil asya tadhi'ul qabra, karena bahwa sungguh ini perkara tadhi'ul qabra wa tusi'uhu, itu menghiasi ataupun tadhi'ul qabra, menerangi ia akan kubur dan dapat meluaskan ia akan kubur. Put macam nyawa tengku, nyawa ke nyawa modal, jut keluar kubur katanya, pula modal untuk bercahayanya alam kubur katanya. Tahatannya baik tinggal sembahyang 5 waktu, senantiasa bersedekah, senantiasa membaca Al-Quran, dan perbanyakkanlah tasbih, sehingga menyepanjang waktu tata mahlum dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi untuk merendahkan diri di hadapan Allah, hanya Dianyalah Tuhan yang berhak disembah, sedangkan kita hamba adalah makhluk yang senantiasa berbuat zalim. Pula zikir-zikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa ammal arba'atul lati yajtanibuha, dan adapun 4 perkara yang hendak menjauhi ia akannya. Yang pertama, fal kidhbu, berbohong. Buat semengut tengku nyawa penyakit yang akan membawa malapetaka azab di dalam alam kubur. Karena dengan buat semengut bahasa katanya bisa saja membawaki mudarat ke orang lain, bahkan terbunuhnya orang hanya dengan berdusta, nyoba degah-degah. Yang kedua, wal khianat, berbuat khianah. Yang ketiga, wan namimah, provokator, lalat mirah menyebahasa urun tuha, nyoba bahaya tu. Haba bat si A taput truk bat si B, haba bat si B taput truk bat si A, pakai si A dengan si B tok gara-gara kita nyawa tu, yang menyebabkan azab kubur. Yang terakhir kata Rasulullah, ini yang terbanyak, wal baulu, kencing, artinya bekasan daripada kencing. Faqad urwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tanzihu anil bauli fa inna ammata azabil qabri minhu, bersihkan olehmu daripada kencing, sesungguhnya umum mendapatkan azab kubur itu sebab daripada kencing. Gara-gara hana gelirah ingat aku nyo berdega-dega. Lebih-lebih katanya yang pakai ilua watai tetuk ingat dalam keadaan tadeng tu. Nyo galam tentai tengku ingat katanya bit-bit bersih. Kadang-kadang percikan ingat kenang ba ilua ataupun leh tarah, kadang-kadang watai taput tamong lam sempak itu biat bacut tanpa katanya sadari ka kenang sempak. Kebanyakan orang yang mendapatkan azab kubur kata Rasulullah itu akibat daripada bekasan kencing. Makanya sering lun ulang-ulang untuk meyakinkan katanya, kadang-kadang timbul keraguan. Leh darah ini kadang-kadang watai taput tamong kemaluan dalam sempak ada sedikit terasa seolah-olah ada keluar bekasan daripada kencing selanjutnya. Maka uji untuk membuktikan supaya lahir keyakinan, cok tisu tengku.
Leh talap le katanya ujung kemaluan kaglih kato tengku, kemudian cok tisu peduk ba ujung kemaluan. Lalu cok kemaluan pertamong lam kolor, sesaat kemudian cikalan bak tisu tersebut basah atau tidak. Apabila tisu itu basah, yakinlah berarti anda mengeluarkan bagian daripada kencing. Nyoba degah-degah tu. Maka untuk meyakinkan, coba le katanya pegat uji coba. Baik sampai dalam keraguan. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Kebanyakan orang mendapatkan azab kubur itulah dengan sebab kencing. Nyoba degah-degah tu. Nyankan perkara sepele tu. Walaupun kita anggap itu bahagian daripada hal yang sepele, kon tu. Umum orang yang mendapatkan azab kubur minhu diakibatkan oleh daripada bekasan kencing. Yang berdegah-degah. Kemudian waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala karaha lakum arba'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat membenci kepada kalian 4 perkara. Dah perkara yang cukup nebenci li Allah, al-abathu fi salah, bermain-main di dalam salat. Pakiban makna bermain-main di dalam salat tunggu. Salat menyebahasa getanyo be hana maah. Jadi sembayang karena hana maah. Karena kalau tadi pakat-pakat takut aja. Karena tadu arabineh masjid hana mangat. Karena melintir kayu hana maah, nyoyah tuan kagak pekat be hana maah. Termasuk bahagian daripada bermain-main di dalam salat yang tidak ada sedikit pun kekusyukan. Membacun hana kusyuk tu. Makanya fawailul lil musallin alladzinya nahum an salatihim sahun. Nyoba degah-degah. Yang kedua kata Rasulullah yang sangat dibenci oleh Allah, wallagwu fil qiraah. Orang yang berbicara banyak laranya. Sering lun ulang-ulang orang yang galak pegah beruh putuh boh ya terbuh tunggu. Gaduh pegah haba bangai. Be ile atau pegah ke akhirat mengkudunya hana manfaat. Yang cukup dibenci oleh Allah Ta'ala karena bicara yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang dibenci oleh Rasulullah, oleh Allah yang lainnya, yaitu warrafasu fis siyam, berbicara kotor dalam keadaan sedang berpuasa. Rafas tanya tengah tak puasa, lebih-lebih dalam puasa Ramadan, tapi bicaranya tidak layak bicara orang yang sedang berpuasa. Bicara kotor. Nyoba degah-degah tu. Kemudian wadhahaku indal maqabir, ketawa terbahak-bahak di sisi makbarah. Ya intat manyet urung cik gap itanya tok konan kapegat kem yu bau tu. Maka cukup ulau-ulau tu ya. Tengah daya intat manyet bab pemakaman umum hinan ta mekem-kem le katanya. Igap tengah tertimpa musibah. Le katanya kata ya mekem-kem. Maka orang yang bisa tertawa terbahak-bahak di depan kubur, itu pertanda orang itu lupa terhadap kematian. Menyetingat kematian mungkin tekem minara bina kubur tunggu. Waruwiya an Muhammad ibn Sama, diriwayatkan daripada Muhammad ibn Samak bahwa sungguhnya nadhara ilal maqbarah, memandang ia kepada satu makbarah. Pernah bak sabuh wate Muhammad ibn Sama neja bak pemakaman umum di mana bak wateanyan tengah nenek semiyup salah sidrawa daripada hamba Allah yang kanua ba Allah Ta'ala. Lalu beliau memandang ke alam kubur, nekala lamuruk kubur tu. Apa kalimat yang keluar melalui mulut beliau? Faqala, keluarlah kata-kata, la yaghurrannakum sukutu hadhil kubur,
tidak akan menipu akan kalian oleh diam ini kubur. Fama aktsarul maghmumina fiha, dan tidak adalah kebanyakan duka cita fiha, itulah di dalamnya kubur. Apa maksud? Genek bite bak getanya wate takalan di dalam uruk tengku lam kubur sang aman tenang. Apakah diamnya kubur itu menjadi hal tipuan belaka dalam menceritakan bahawa ada azabnya? Padahal otakan dalam kubur biasa-biasa saja. Kadang-kadang sulit yang berita tersebut ada azabnya. Apakah diamnya kubur itu menjadi sebuah tipuan? Tidak. Bertayakin tunggu. Putra tayakin tidaklah kebanyakan duka cita melainkan di dalam kubur. Nah, tempat lain yang penuh dengan kesengsaraan hana melainkan di alam kubur. Kesengsaraan yang kita rasa alam dunia golon seberapa tunggu. Dua tatat uranyo napat dalam kebantu nangon tu. Na sahabat napat telepon dan sebagainya. Kita merasa ketakutan, ada kawan yang menemani kita. Alam kubur tidak ada satupun yang mau menemani kita. Cukup berat cinta perumah ke getanyo tuku, tapi golom na perumah bangai tengku item sampai getanyo lauru golom tuku. Golom na. Cukup cinta golom na tuku. Begitu pula sebaliknya, sekalipun terlalu cintanya suami terhadap istri, belum ada satupun suami yang rela menemani istrinya di alam barzakh. Golom nunggu. Kadang-kadang golom truk tunjuk kagak muka wilain nunggu kan. Hana nunggu. Kesetiaan itu hanya terbatas panjang. Wate mantang pahi mata. Kadang-kadang kesetiaannya pun akan menjadi sirna golom mati kagak ada. Golong mati urang kagak ada kesetiaan. Maka hana, siapa yang setia menemani kita di alam barzakh pada hakikatnya, itulah amal kebajikan yang senantiasa kita bersamanya di dunia. Wate legetanyo tapu buat amal kebajikan dalam dunia, sebagaimana kita nampakkan rasa cinta terhadap amal kebajikan tersebut. Tapu buat amal kebajikan bukan karena keterpaksaan, melainkan karena memang ikatan rasa cinta kita kepadanya. Amal kebajikan nyokuh yang setia pengon getanyo duk. Hanalah eno. Karena bakwate getanyo neba di alam barzakh. Siapapun nyoto marangkat sawa gede. Wate getanyo wakamati tengku. Yang intat getanyo le macam nu. Yang sajan getanyo cuma saboh sagai. Yang dua macam tu akan iwo ikebah getanyo. So intat getanyo tak kala kita meninggal, yang pertama harta kita. Namoto ya intat ngamoto. Yang kedua keluarga kita ikut mengantar kita. Yang ketiga itulah amal kebajikan kita. Yang bersama kita tidak akan pernah meninggalkan kita, itulah amal kebajikan. Yang dua tu tengku, walau setia tatat hana tajan kita nyo nengku. Moto hai kanom tepat kita nyo nengku. Keluarga kita nyo na yang galam habis doa kagak pelikut kita nyo nengku. Coba danyo kalian nengku. Kalian kedro nengku. Bila mana na anu tak bimbing dengan bimbingan ilmu agama, leuh ge semiyup getanyo itepu dua siat ba ule getanyo ibaca Quran. Nyan menyena tayajuk ba beut tu. Na itepu agama. Man dari ubud kon TK hanane beut. SMP hanane beut. SMA hanane beut, agama mi itepu rawitan tu. Mungkin na ikut pesantren kilat ia murno kadang-kadang ikra. Coba bayangkan dulu. Mungkin ico ikrah idu ba ule getanyo ikun alih batasai nan dulu. Mungkin dulu. Makanya hino ke le getanyo mulai merasa menyesal dulu. Kapan kita pertama merasa menyesal, tak kala tidak ada satupun anak yang memiliki ilmu agama. Hana mampu baca Quran, hana mampu idang imum dan sebagainya. Awal mula getanyo menyesal wate getanyo rumah sakit dulu. Nyo awal mula dulu. Sam getanyo kabrat sakit karena dak kai putamong lam ruang ICU.
Takalan anak-anak gap iduk ba ulai ibut yasin, ibut kafi dan sebagainya. Anak ke tanya hanja ni. Kakak klik-klik roroi mata jenguk le segala ini tamang hani depukun. Mungkin dengku tiap malam tayu jak tu imum dengku. Nyo hino ka mulai menyesal ke tayo. Munyo uranyo kalam dengku. Uranyo mantang tipikir la ulai ke tanya nyo dua orang tu senyak long pak kerja. Nyo pak kujuk kuliah senyak long yang berpok kerja nyak gaji le nya la ulai tu. Nak terbayang anak itu bisa baca Al-Quran? Dia tak ada. Pernahkah kita membayangkan tak kala kita meninggalkan alam dunia siapa yang akan menjadi imam salat jenazah kita? Le dua dulu. Tam kamate itu yang ke ahwat takalan dari keranda anak long ha pakan haidang semayang, pakan haidang imam semayang jenazah lo. Tiba ini dang nunggu. Kadang-kadang be ile tayudang ke imam ke makmum hantah. Berat takarat ayu semayang iruku. Salah rawat tunggu. Ya enggak ya. Maka awal penyesalan yang kewadanya. Makanya kesunyian ahwat takalan alam kubur senyap. Apakah itu hal yang membuatkan penipuan terhadap diri kita? Kau nunggu. Senyap hanya nampak dengan pandangan zahir, pada hakikatnya hinan ke tempat yang penuh dengan duka cita. Hadapan laki bantu nunggu alam kubur. Hadapan laki bantu. Kemudian wala yaghurannakum istiwaul quburi fama asyaddu tafawutihim fiha, dan tidak menipu akan kalian oleh samanya kubur, maka tidak ada yang lebih sukar. Maka tidak ada yang lebih sukar, yang berbeda-beda mereka dalamnya kubur. Ya ni kala. Wateta ulam kubur kan sama tu. Sama. Kubur gop laganyan, kubur getanya untuk menan silam, kubur orang lain pilaganyan, ulama laganyan kubur, yang kan ulama laganyan kubur. Semua yang namanya kubur itu sama. Dalamnya semuanya rata, pinggirnya semuanya rata. Nyobek sampai kena pengut tengkule katanya. Watetakan sama alam kubur. Apakah kejadian di dalamnya itu sama? Tidak. Hana sama nunggu. Peristiwa yang dirasakan oleh orang yang berada di alamnya tafawutihim fiha, beda-beda di dalamnya alam kubur. Putra uronyo le katanya tapu buat yang kemulai dalam alam kubur hinan kamulai terasa. Siapapun. Makanya legetannya baik gaduh loh kepada pemimpin yang formal. Kita ini semua pemimpin. Itu yang gaduh talo ke presiden, ke gubernur, ke wali kota, ke bupati. Dialah itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Semua pemimpin akan dipertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Itanya tujuan tak baca hadisnya ke gap, ke gubernur, ke wali kota, ke presiden. Kita ini semua adalah pemimpin. Tanya ragam pemimpin dalam rumah tangga tunggu. Maka anak dan istri adalah rakyat kita. Sudahkah kita bimbing dia dengan ilmu agama? Nyugup pertanggungjawabkan urut akhirat tunggu. Sedikit tidaknya kalau kita tidak berumah tangga, kita ini adalah pemimpin bagi anggota-anggota tubuh kita. Akan dipertanggungjawabkan itu ho tabajarawa tunggu. Ho tabagaki, ho tabababah, mata punyung dan sebagainya. Mandum katanya pemimpin tunggu. Maka ahwat kita baca kullukum ra'in, baik terbayang hadisnya ke wali kota tentang hanaruh katanya Allah. Terbayang hadisnya ke bupati tentang hanaruh katanya kan kunang temandum tunggu. Semua kita adalah pemimpin. Mungkin akibat yang berbeda-beda, akibat mereka karena dengan rakyatnya, akibat katanya dengan rakyat keluarga kita, akibat yang hana rumah tangga dengan rakyat berupa jara wagaki dan sebagainya. Mungkin nyawa sangat beda, tapi yakin mandung katanya pemimpin tu nyo akan bertanggungjawabkan tu. Bahkan mulutnya kunci. Khatamallahu ala khatam bukan kan khatamallah pakai ban ayat ini yang gugunci mulutnya. Awate urau akhirat Allah Ta'ala akan gugunci segala mulut-mulut mereka. Maka berbicaralah segala anggota-anggota tubuh mereka. Tiba ayatnya. Ngerti kan?
Tiba? Bayasin tibara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim ya. Pada hari itu dikuncilah segala mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Berbicaralah tangan-tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bersaksilah kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah mereka usahakan di alam-alam dunia. Mandum ye tadi tu. Ada ne pelung tu. Uranyo jeut tu ta pumbung draw. Uranyo jeut tu ta kem-kem. Mulai alam kubur hoda jauh tu. Hana mo hoda jauh tu tu. Hana mo hoda jauh. Mandum tu sama tu. Hana mo hoda jauh tu. Kemudian nepi ingat dalam getanyo oleh Rasulullah, fayambaghi lil aqili ayyakthura min dzikril qabla ayyadkhulahu. Maka sepatutnya lah bagi orang berakal bahwa memperbanyak ia daripada mengingat kubur sebelum bahwa masuk ia akannya kubur. Yang kepenan dengan urang mengakai tengku tah urang mengakai. Itulah mereka yang senantiasa mengingat terhadap alam kubur sebelum dia masuk kepada kubur. Artinya putra, masuk dalam kubur itu pasti. Maka renungkanlah apa yang telah kita persiapkan untuk masuk ke dalamnya. Karena itu hal yang pasti. Hana muhaplung tuku, hana muhaplung. Karena dalam surah Jum'ah jelas Allah nepingat kepada katanya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tanek peluang tathat dengku dak tap peluang irempok getanyo le mati. Wate getanyo kamu rempok ngemati puka selesai golong selesai dengku nyen baru awal le getanyo menuju kepada masalah yang besar. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian itu kita akan dikembalikan kepada zat yang menyaksikan, yang mengetahui apa saja yang kita perbuat, baik buat yang tatom ataupun buat secara terang-terangan. Zat yang mengetahui perkara-perkara lahir juga perkara-perkara gaib. Fayunabbiukum bima kuntum. Maka Allah akan memberikan balasan. Balasan bima kuntum ta'malun, sesuai dengan apa dak buat tu. Dia janji Allah tu. Makanya uronyo oleh getanyo tu renung tu kumudua. Apalagi lawitnya nekala letak ka jamaah getanyo masjid jamiah. Yang berakon sajan getanyo samping getanyo uronyo kan wa Allah Taala ramai datang ka. Nya khususnya jamaah masjid jamiahnya dah pegah. Ramai datang ka. Yang berakon takalan beliau geduk sagonya orangnya hanale sahabat katanya tu, orang yang katanya cinta tu, keluarga katanya tu, bahkan perumahan katanya urang si katanya orangnya ho, maka tinggal itu le katanya tapi ke giliran lon pajan mandum tu sama tu, nya tinggal pre giliran tak kai. Karena wate getanyo sigolam lahir kena udonya, nomor antrian mati itu telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita sudah sepakat dengan ketetapan Allah. Nyo tanggainya, uronyo, bulunyo, tonyo kah mate be jeut ya Allah. Maka limboi antriannya kalau saja cuma limboi kepadup sakai. Kita hanya menunggu giliran. Pre giliran baca sapote sakai. Apalagi getanyo yang kamu rempok usia bonus nya hana perle pre-trip datang gitu. Yang kakak usia bonus. Mam getanyo mentang mudanya pu mentang trip galam dendai. Gebuh ibarat le urang tuha, boh lepiang na yang awai daripada uria. Maka hana puat tata grog-grog anu muda, hana puat tata grog-grog. Apalagi lawitnya tak kalang taja urang meninggai dengku lawitnya. Cukup ramai dengku, tak belum pingat-pingat. Lam saboh gampung dengku ahwate takalan truk 88 draw sikurung draw urang melinggai. Ti bulan dengku, ti bulan mu putar. Sikurung draw gampungnya, lihat sikurung draw gampungnya, untuk kasih kurung draw gampung je, habis sikurung draw gampung je ka gampung je, kemudian berputar anyan walam batsot sikurung draw dengku. Hana dua-dua leh ci tunggu kalat. Maka dia kan sering lempingan.
Menyata ke dalam kampung drone nam beringgai si kurung draw-urung. Tapi pas kebetulan bulannya golom truk si kurung. Kadang-kadang baru put draw. Nyan waspada. Ni jenguk-jenguk helikot. Kadang si tengah helikot rumah drone ni. Gepres-pres drone. Habis lumpingan. Golom truk si kurung draw waspada. Kadang singah geliran drone yang kelimang. Baru 5 waspada. Mungkin drone geliran ke-6. Baru 6 waspadalah. Mungkin anda geliran ke-7. Katrok ke si kurung. Alhamdulillah bati bulannya selamat. Kadang si boleh uka. Dia bertegak-tegak tak ada. Hal dah belum sebab. Karena kematian itu merupakan hal yang pasti. Alam barzah itu merupakan hal yang pasti. Jinau mantang dalam bayangan. Tapi Allah terasa untuk Masya Allah gawatlah gawat. Yang kepegah li tengku dalam seberapa rupanya yang nyatanya lebih dahsyat daripada apa yang diceritakan. Pasti. Karena yang diceritakan oleh Rasulullah ini hanya sebuah gambaran. Tetapi hakikat yang sebenarnya yang rasakan berawat tentu. Melebihi daripada cerita sesungguhnya. Untuk terasa dulu. Mandum tak merasa. Kemudian qala Sufyan Suri rahimahullah. Berkatalah Sufyan Suri rahimahullah, man aktsara min dzikril qabri wajadahu raudhatam miryadil jannah wa man ghafala anhu wajadahu hufratan min hufarin niran. Siapa saja yang memperbanyak daripada mengingat alam kubur, niscaya mendapati akan raudhah, satu kebun daripada kebun syurga. Dan siapa saja lalai ia daripada mengingat alam kubur, niscaya akan mendapatinya hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Artinya putra, menyegetanya tua kepada alam kubur, maka getanya pasti tua ke mati tengku. Tua ke mati le getanya tengku, pasti le getanya senang dalam berbuat maksiat. Nya pasti tengku. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa ketakutan dalam berbuat salah. Seolah-olah mati sebab. Maka karena hana khawatir, hana ya bak buat maksiat, pastinya kita akan mendapatkan hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Tapi menyesering tak ingat ke mati tengku, nya uranyo lagi nyo long buat, kadang ada ke mati long. Uranyo long kung kegop laganya. Kadang ada ka belinggai long temu lakai maah. Uranyo long cok atagop. Kadang ada ka belinggai long temu ya lakai din. Maka han berani katanya dengku. Katanya wartawan hana terlalu berani tulis yang buruk-buruk kegop. Kadang-kadang nyankon asli sehingga han temu lakai maah bakpo yang tengah dah tulis. Katanya polisi juga hana berani tertindak gop merangkah. Karena golong tente tak mengelakkan maaf. Getanya hakim juga demikian. Sungguh kita akan menegakkan hukum dengan penuh keadilan. Getanya masyarakat awam juga sama. Hana langsung tak pertebit narit kepada pejabat, kepada ulama dan sebagainya. Golong tente ya tunggu. Uranyo tak buat salah sehingga tak mengelakkan maaf golong tente. Kadang-kadang lihat tak buat salah seketika kita meninggalkan alam dunia, maka meninggallah kita berbarengan dengan maksiat. Na'udzubillah. Makanya kan kepingat katanya oleh Rasulullah, idza asbahta fala tantadiril masaa wa idza amsaita fala tantadiris sabaha. Bila mana engkau diberikan kesempatan hidup di waktu subuh oleh Allah, janganlah menunggu waktu sore engkau bertaubat kepadanya. Pakon golong tente udep tu. Wa idza amsaita, punya Allah gebi kesempatan udip ke getanya bak support urau baik le tapres sehingga subuh baru taubat kepada Allah. Kalau tente sehingga subuh dapat udip kelai getanya rasa pakai bansit seketika kita taubat kepada Allah. Karena watenya siat sakai cukup singkat. Sabuh dapat ke sabuh dapat tu. Kadang-kadang lihat tak boleh sabuh dapat si dapat terakhir ada mengtarik kedua. Sabuh dapat ke sabuh dapat tu. Maka awak tak ingat laganya kenapa? Siapakah kita? Bukan siapa-siapa. Sausnya ke jalan menyen. Kan tak ada ego katanya orang tu. Uranyo kaya tu cukup kaya. Menyeteglang napah tu uranyo waktu kulam detiknya. Kayanya hana apa pakai. Uranyo pangkat tu kumutuah waktu bahu put nak bintang. Teglang napah bintang-bintangnya payah pinah. Orangnya cukup tegak katanya punya kekuasaan. Nak buah tak mati. Tak puan nak faedah le tu. Man kepuan awak tak ingat laganya orang tu. Rumah hubiraya kali tak pegat horang nak baru.
harta yang kalian tak tumpuk-tumpuknya nyan honok bahar jana. Nyo yang perlu renung dulu. Harta yang kalian tak sapat uronyo nyan buku rekening mantang na 5 boh sapa nyan honok bahar. Ingat ya. Motor 5 boh sapa na yang puak boh na leh boh rumah nyan ingat ya kepuai. Nyan bayang kembali lah. Nyan honok bahar. Menyemate uronyo getimplak oleh Allah Taala. Apalagi menyatakan di samping rumah kita nyona urang dia dengku. Di samping rumah kita nyona ni yatim tu ku yang hantam pernah tak peremut naudzubillah. Ya ingat dengku. Renung-renungkan kembali. Nyan toko metingkat, rumah metingkat. Nyan hon nak bahagia dan yang sehat. Bahkan utang dalam habis ni bayar tak berapa ronyo kan utang lam. Nyan nak yakin ni bayar ya. Kadang-kadang kau melingai ni. Maka coba lagi tanya renungkan dengan akal yang sehat tu. Yang tak pelakunya nyo kepuwa sebenarnya. Hau tak nak bahaya. Motor barota cukup lagak mentang. Kalau habis kredit kamu belum. Ka kredit lam yang lebih baru nyen hau nak baca ingat le sehat. Yang tujuannya kepuwa. Lillahi ta'ala tu putra lillahi ta'ala nya. Ya kan kena pengut mendum le katanya. Ibadat le katanya wate le katanya gada sibuk minta rezeki 20 jam kepuwa. Ngan top kredit motor baru. Atra awal kalau membeh tabayu atra baru kata cok lam. Yang barunya yang kedua kalau membeh tabayu kai klip rumah kayu cok ke lam. Atap rumah kalau lebih terbayar kai muat anak kata cok anak lap nyen putra ka. Maka oleh karenanya hadirin sekalian, urang si ulun tuan, umi abu mutuah yang berbahagia, berfikirlah dengan akal yang sehat bahwa kita semua hidup di dunia bukanlah tujuan. Yang tujuan adalah hidup di akhirat. Nyo yang betul. Hidup di dunia bukanlah tujuan. Yang tujuan kita adalah hidup di akhirat. Maka awal daripada kehidupan yang sesungguhnya itulah memulai dengan awal hidup di alam barzakh. Karena hidup di dunia bukan tujuan, baik sampai ipengut lagi tanya dengan hidup di dunia seolah-olah inilah akhir daripada tujuan hidup kita. Baik sampai benar. Perjalanan untuk melanjutkan perjalanan kepada kehidupan selanjutnya cukup jauh. Alam barzakh galam terasa, apalagi alam mahsyar, alam akhirat tu. Baik sampai tengah jalan lagi tanya hinau ka macet tu. Dah tengah jalan lam alam dunia, lam kehidupan alam dunia ka macet lagi tanya. Menyelam kehidupan alam dunia ka macet, benar yakin bah kemewahan alam barzakh anu temung, kemewahan alam akhirat apalagi. Maka baik sampai macet di alam dunia. Alam dunia bukan tujuan. Apa juga? Alam dunia ini adalah wasilah perantara untuk mencapai kehidupan yang kehidupan itu adalah tujuan kita. Maka alam dunia nyo adalah wasilah perantara tempat kita mempersiapkan bekal untuk menuju kepada alam tujuan, itulah alam akhirat. Maka putra yang kata pusapat uronyo tengku baik tua, putra yang kau pusapat terserah apakah anak, apakah harta, apakah pangkat dan jabatan kemuliaan dan sebagainya. Apa yang kata pusapatnya hina alam dunia, bagaimana caranya bermanfaat bagi kita di alam selanjutnya, itulah alam tujuan. Pangkat pakai bancara ngen pangkatnya bumerempok alam kenikmatan akhirat. Harta pakai bancara dengan hartanya bumerempok alam kenikmatan akhirat. Anak pakai ban dengan anaknya bumerempok kenikmatan alam akhirat. Istri bagaimana caranya, dengan sebab istri itu kita akan mencapai kenikmatan alam akhirat. Maka menyekon lagi yang tujuan, maka tujuan anda sudah salah. Nyo betega-tega. Harta yang tak sapat uranyo tujuan kan hinau. Tiban cara bermakna ke diu akhirat. Rumah yang tak berkahwin uronyo yang hakikat tujuan kan ke dunianya. Bagi bancara bermakna ke dia ke tujuan akhirat. Anak yang tak menganu uronyo tujuan kan ke hinau adaku. Maka berhasil orang tua dalam mendidik anak bukan mencapai keberhasilan dunia ke negu. Baik ni fikir oh hana berhasil lam lon pakon kana long anai cok es le.
Karena anak long dalam S2, anak long dalam kerja. Bukan itu namanya orang tua yang telah berhasil mendidik anak. Bagaimana pula orang tua yang berhasil mendidik anak, itulah orang tua yang telah mampu mendidik anaknya sehingga anak tidak pernah meninggalkan salat, sehingga anak senantiasa berakhlak yang mulia. Hana es kaku tani, hana kerja kaku hani. Yang penting anak itu bagaimana caranya menjadi modal bagi kita orang tua untuk menjadi modal memasuki surganya Allah, surga Jannatul Naim. Begitu pula harta dan sebagainya. Syukuran jazila, terima kasih atas segala perhatian. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.